Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengaku akan ikut turun atau cawe-cawe demi keberlanjutan pembangunan di Indonesia ke depan, termasuk mengawal pemilu 2024. Pernyataan disampaikan Presiden saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media dan konten kreator di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media dan konten kreator di Istana Kepresidenan Senin kemarin, Presiden Joko Widodo mengakui dirinya cawe-cawe atau ikut-ikutan untuk urusan politik termasuk mengawal pemilu 2024. Meski demikian, Jokowi ingin cawe-cawe dalam hal kepentingan nasional. Soal cawe-cawe ini Jokowi mengartikan tentang momentum negara dalam 13 tahun ke depan. Hal ini untuk kepentingan Indonesia. Keterangan resmi dari Istana menyebutkan konteks ucapan Jokowi cawe-cawe negara dalam pemilu adalah Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Presiden juga berkepentingan agar pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi. Selain itu, Jokowi ingin agar Presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Untuk itu, Jokowi meminta TNI Polri untuk netral. Jokowi akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Jokowi juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Bukan lagi boleh, tapi harus. Presiden sebagai kepala negara itu memang harus cawe-cawe gitu ya, untuk memastikan agar kepemimpinan nasional itu berlanjut dan juga beralih dengan lancar, dengan sebaik-baiknya. Harus ada sentuhan dari presiden, dari penguasa sekarang ini. Saya melihat bahkan sebaiknya memang dilakukan, karena kan presiden itu atribusinya banyak ya. Bukan saja hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala negara, sebagai pejabat publik, sebagai pejabat politik. Ini perlu dipahami begitu. Sebagai kepala pemerintahan, tugasnya dalam konteks demokrasi adalah memastikan agar ASN dan juga TNI dan aparat keamanan itu bisa netral. Dan itu ditegaskan dengan sangat keras kemarin ya dalam pertemuan kami itu, bahwa harus netral gitu. Dan untuk itu Presiden menjamin agar pemilu ke depan itu bisa berjalan dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya. Ya. Namun sebagai kepala negara yang nanti akan memberikan tongkat estafet kepada presiden terbaru, wakil presiden terpilih, beliau harus memastikan bahwa semua progres, kebijakan, pembangunan yang sudah dilakukan sekarang dan baik itu diteruskan. Jangan sampai istilah beliau itu, kita sudah sering terjebak dengan pola begini. Ketika presiden baru kembali lagi ke titik nol, ya sudah naik SD, SMP, SMA, pindah ke pemimpinan nasional, kembali ke SD lagi. Akhirnya nggak maju-maju nih negara kita gitu. Dalam hal itu saya sangat setuju. Ya, saya sangat setuju dan melihat berarti bahwa dalam konteks ini Bapak Presiden melihat pentingnya keberlanjutan, kebersinambungan pembangunan dari yang sekarang sudah dilakukan dengan sangat baik ke periode selanjutnya. Dan ini sebenarnya bisa dibilang sebagai salah satu kegelisahan Presiden nggak sih Mas? Dengan digaungkan terus-menerus, apalagi ini kan tinggal menghitung waktu. Presiden Jokowi akan selesai masa jabatannya gitu loh Mas. Saya nggak melihat kegelisahan ya, tetapi lebih kepada tugas beliau sebagai kepala negara ya, untuk memastikan bahwa semuanya berlangsung dengan lancar. Ditambah lagi, ini hal yang juga publik harus melihat ya, bahwa dari berbagai survei, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini kan sangat tinggi, ya, 83,4%. Artinya 83,4% publik puas dengan kinerja dan program kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Tanggung jawab beliau memastikan yang 83,4% ini bisa terus menikmati pembangunannya, ya, dan tentunya ini harus dipastikan dengan apa? Kepala negara, Presiden Jokowi dalam hal ini mesti ikut campur, ya, dalam tanda kutip ya, ikut campur untuk memastikan semuanya berlangsung dengan lancar, dengan baik.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini akan mengumumkan logo baru Ibu Kota Nusantara. Rencana pindah ibu kota menjadi salah satu agenda besar. Presiden optimis upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia bakal digelar di IKN pada tahun 2024. Progres pembangunan ibu kota negara baru IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur telah berjalan baik. Nama Nusantara sendiri dipilih Presiden Joko Widodo karena ikonik dan telah menggambarkan Indonesia di mata dunia. Pembangunan IKN Nusantara yang dimulai sejak 2022 lalu ditargetkan selesai pada 2024. Presiden Jokowi pun optimis nantinya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia bisa digelar di sana pada tahun 2024. Sebelumnya Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bersama para menteri bermalam di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara usai meninjau 3 titik di IKN. Pembangunannya pun mengusung konsep ekowisata untuk memberikan pengalaman merasakan Nusantara sebagai kota di tengah hutan. Pembangunan IKN Nusantara bukanlah proyek pembangunan 2 hingga 5 tahun, namun ini merupakan proyek 10 hingga 15 tahun. Proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus dilakukan secara bertahap, termasuk layanan publik. Nantinya IKN Nusantara diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kalimantan Timur dan tercapainya pemerataan pembangunan terutama infrastruktur. Dan tidak hanya menjadi kota pemerintahan saja, IKN Nusantara juga akan menjadi kota bisnis dan edukasi yang serasi dengan alam.